Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alaminna innaka Hamidum Majid. Sebelum kita lanjutkan hampir ngombe di Ahad Duha ini ya, tanggal berapa ini? Tanggal 27 kalau tidak salah. Iya tuh, tanggal 27. Tanggal 24. Tanggal 20. Masa 24? Tanggal 24 bulannya Juli. Kalau sudah ngitung tanggalan kok waktu cepet banget berlalu ya. Ya, Ahad 24 Juli. Saat duha ya. Kita ketemu lagi dalam format mampir ngombe ya di saat ini. Kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik yang di dalam negeri maupun di manca negara. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak ya, dan juga insya Allah akan dibalas dengan yang lebih baik lagi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku ya, dimanapun kalian berada, yang semoga selalu always dan always selalu anti skip, anti download ya, dan juga bagi yang berkenan silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini, sehingga engkau punya catatan langit bahwa engkau telah mengambil peran ya dalam syiar dakwah Islam ini. Oke, minum kopi dulu. Ini sedikit santai karena kameramennya kan libur. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kita bisa shot agak siangan ya. Oke, aku itu sudah menjanjikan kalian ya. Oh oke. Terlupakan. Terima kasih atas doa-doa baiknya ya untuk seluruh pewer terkasihku yang kalian panjatkan untukku, dan semoga kebaikan doa itu juga tersurahkan untuk kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, seperti yang aku telah janjikan kepada kalian semuanya. Gara-gara makan snack keliru jadi batuk terus. Oke, silahkan merequest tajuk apa yang perlu kita bahas, silahkan, tetapi dengan catatan mohon sabar karena aku tidak tahu kapan request kalian akan kita angkat menjadi kajian kita bersama ya. Dan itu nanti aku arsipkan dan aku lihat dalam catatanku sudah aku simpan gitu ya. Jadi requestnya apa saja, maka silahkan kalian yang mau request dengan sebuah keinginanku sih begini. Kalau request itu yang to the point gitu loh ya, jangan yang universal. Jadi aku nanti bahasnya kesulitan aku ya. Misalkan surat ini, ayat ini maunya apa yang mau ditanyakan gitu. Jangan coba jelaskan, coba terangkan surat Al-Baqarah. Nah, surat Al-Baqarah kan banyak ayatnya yang mana? Ya. Langsung aja to the point, maunya apa, terus nanti kita coba diskusikan bersama begitu. Ya. Nah, ini kan aku mau bahas nih ya, mau bayar hutang lah ya, nyicil satu-satu ya. Ini dari Kang Mas IT ya, ini ada di Tangerang ya. Assalamualaikum, aku IT dari Tangerang Gus, coba dong bahas tentang lakum dinukum waliyadin. Nah ini enak ini, dia langsung begini, fokus tentang din dalam kurung agama, sehingga dia pakai tercipta. Tercipta itu haknya Allah ya.
Sehingga terkondisikan, mungkin begitulah ya. Sehingga terkondisikan batas tegas antara satu agama dengan satu agama yang lain. Jangan sampai terbaur antara satu agama dengan agama yang lain dengan alasan budaya. Nah, aku mau bahas ini tuh, insya Allah nanti ini ada sibuk, tapi insya Allah aku curi waktu ya untuk kajian utama kita nanti senja ya. Beliaunya Kang Mas IT ini dia sudah merujuk kepada lakum dinukum waliyadin, ini kan surat Al-Kafirun. Aku untuk menjelaskan ini, aku perlu menjelaskan kalian tentang asbabul nusul. Nanti juga ada ya, kalau dalam pendekatan Al-Quran itu asbabul wurud itu ada. Supaya kita tahu kronologis urut-urutannya itu gimana, sehingga kita tidak lepas teks dan konteks itu dipahami secara holistik ya, tidak parsial. Cuman kali ini aku akan sampaikan ke kalian tentang asbabul nusul ya, nusul turun ya. Turunnya itu seperti apa gitu ya. Karena nanti kalian supaya jelas ketika aku mendeskripsikan asbabun nusulnya surat Al-Kafirun ya. Nah, karena ini juga nanti bisa bersifat universal, artinya nusul dalam Al-Quran itu seperti apa, itu bisa kita pahami lewat kita mengkaji nusul di surat Al-Kafirun ini gitu ya. Maksudnya begini, memang sekarang aku menjelaskan nusulnya surat Al-Kafirun, tetapi kerangka berpikir nusulnya itu juga bisa dipahami untuk memahami nusul-nusul surat yang lain gitu loh. Nah, karena ini juga perlu waktu, maka aku bahas tersendiri di Mampir Ngombe nanti untuk menjawab atau merespon atau mensikapi request dari saudara kita yang ada di Tangerang ini, yaitu Kang Mas IT ini ya. Mati. Oh, sorry. Makanya kamu perlu ada di situ. Kalau kamu tidak ada di situ, Bapak repot. Gitu. Nih. Ya. Nah, ini nanti insya Allah kita bahas tersendiri di senja. Karena kalau aku jadikan satu dia panjang. Aku jelaskan usul, jelaskan ini lagi panjang. Maka kita pisah. Ya. Oke. Begini. Nusul ya. Turun. Aku sudah katakan jangan terlalu terjebak semuanya dijadikan harafiah, dan jangan juga terjebak semua metafora. Tidak. Kita lihat apakah ini harafiah, apakah ini metafora begitu. Terus nuzul itu kan turun. Ya. Kalau kita pahami secara harafiah, yang namanya turun yaitu berhubungan dengan geografis kan. Dari atas turun ke bawah. Kan begitu. Misalkan kita mau bangun rumah itu ya. Kan kita pesan batu bata gitulah. Batu bata itu diturunkan dari atas truk. Nah, itu kita tahu berarti batu bata itu turun dari geografis yang lebih tinggi, di atas truk diturunkan ke bawah, ke tanah. Bisa juga pasir. Ya segala macam lah ya, produk-produk industri misalkan di kargo atau apa gitu. Nah, itu turun. Itu pemahaman harafiah seperti itu. Turun itu ya berhubungan dengan geografis atas bawah begitu. Namun demikian ketika kita masuk ke dalam informasi-informasi yang itu Qur'ani dan kita menemukan diksi turun, itu tidak bisa serta-merta dipahami seperti itu. Ya. Harus hati-hati memahaminya. Karena
dia tidak sesimpel yang kita kira turun gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sekarang kalau surat Al-Qadar itu kan bercerita ketika Al-Quran itu diturunkan ya, malam penetapan Lailatul Qadar. Pertanyaannya turun itu dipahami seperti apa? Ya, itu kan harus jeli ya. Maka aku jelaskan dalam konteks ini turun itu gimana ya? Jangan kamu bayangkan Al-Quran itu sudah berupa kitab terus turun dari atas ke bawah, dibawa oleh malaikat, dikasihkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Ini loh gitu. Atau ada tulisan kertas ya, 1 ayat, 2 ayat atau seperlunya berapa. Kan surat itu tidak semuanya satu surat turun semua kan enggak. Kan ada per termin. Turun berupa catatan dari kertas terus dikasihkan gitu. Ya, nggak begitu. Jadi lebih tepatnya turun itu seperti gini loh. Kalau kita dulu zaman aku masih kecil dulu kan suka baca komik ya, komiknya bagus dulu, komik tradisional, jadi tentang budaya bangsa kita ya. Aku suka belajar budaya. Di kita kan ilmu bela dirinya itu yang terkenal silat ya. Kalau karate itu dari Jepang, kalau kungfu itu kan dari Cina. Nanti dari Korea ada taekwondo ya. Macam-macam lah ya. Kalau di kita kan silat. Nah, dulu kalau baca komik itu ya tahun-tahun 70-an itu, seorang guru menurunkan ilmu baru atau menurunkan jurus baru gitu ya kepada muridnya. Nah, kata menurunkan itu kita langsung paham, bukan berarti turun dari atas ke bawah. Artinya sang guru silat itu mengajarkan jurus baru kepada muridnya. Jadi diksi menurun itu diartikan mengajarkan gitu loh ya. Jadi diajarkan. Kemarin mungkin jurus macan gitu ya. Terus sekarang ada jurus lang ya, atau macam-macam lah gitu. Jadi itu diajarkan. Maksudnya guru silat itu mengajarkan jurus baru kepada muridnya. Ya terserah nanti muridnya berapa gitu ya. Ya kalau satu ya muridnya, nanti kalau bareng itu murid-muridnya. Biasanya itu ada pada sebuah padepokan gitu ya. Namun yang penting kamu ketahui bahwa kata turun di sini dipahami sebagai diajarkan gitu. Begitu juga Al-Qur'an. Ketika Al-Qur'an diturunkan itu ya memang sih atas bawah, tapi itu juga atasnya itu atas yang jangan dipahami seperti dari atas truk diturunkan ke bawah ya. Atas itu bisa secara geografis, bisa secara di balik geografis itu, bisa fisik, bisa metafisik gitu ya. Itu juga menggunakan kata kalau kita diterjemahkan kan menjadi diturunkan. Jadi nuzul itu ya. Makanya pakai tanazalu ya. Diturunkan. Itu harus dipahami seperti yang aku bilang tadi, diajarkan. Jadi Al-Quran itu diajarkan. Dari siapa Al-Quran itu? Al-Quran itu kan ilmunya Allah, diajarkan kepada Kanjeng Nabi ya via gurunya. Jadi guru yang diutus Allah untuk mengajari Kanjeng Nabi itu adalah Jibril. Ini aku pakai bahasa-bahasa gampang aja lah ya, supaya kalian tidak terlalu sulit juga untuk menangkapnya. Jadi Allah mengajarkan Al-Quran dengan mengutus gurunya, ya, gurunya Kanjeng Nabi itu siapa? Jibril, ya. Jadi Jibril terus mengajarkan kepada Al-Quran kepada Kanjeng Nabi.
Jadi peristiwa Gua Hira itu peristiwa studi. Kanjeng Nabi studi Al-Quran. Gurunya siapa? Jibril. Jadi Kanjeng Nabi awalnya itu ya enggak tahu. Tahu itu lewat proses studi. Ya. Enggak tahu bacanya yang jelas tuh studi apa studi. Yang penting kamu ngerti lah. Ya. Nanti tanyakan yang lebih pakar bahasa Inggris gitu, ya. Jadi lewat belajar. Gurunya Jibril. Ya. Di sanalah proses studi itu berlangsung, diturunkan di sana Al-Qur'an, ya. Sehingga 6.236 ayat itu selesai, tuntas tas diajarkan kepada Kanjeng Nabi. Karena sudah selesai itulah maka beliau diwisuda menjadi guru kita. Gitu loh. Itu nuzul, itu turun. Turun pertama, kalau aku bilang turun pertama gitulah. Nanti ada turun kedua. Dari Kanjeng Nabi diturunkan ke kita manusia, tentunya lewat para sahabat dulu. Yang pakai dua proses sistematikanya adalah verbal, ya, dihafal. Nanti juga ada literal. Jadi dua proses digunakan sekaligus, verbal dan literal, ya. Jadi ada yang hafal, ada yang ditulis juga, ya. Makanya kafir-kafir itu selalu bertanya bagaimana ketika ada catatannya Bunda Aisyah yang dimakan kambing atau dimakan apa itu. Dan itu kita sudah bahas 2 tahun lalu, ya. Jadi kalau mau tanya itu lihat aja videonya, tanya kepada seniormu. Diketik apa itu? Dimakan kambing atau apa, aku lupa judulnya, itu sudah kita bahas, ya. Dan itu kan riwayatnya doib gitu. Tapi kalaupun sahih lah. Kalaupun sahih, ya sudahlah kita bikin sahih aja itu. Benar-benar dimakan kambing. Terus apa kira-kira terus original Al-Quran itu terusik? Kan yang enggak tuh. Memangnya yang punya catatan, memangnya yang hafal cuma Bunda Aisyah. Kan banyak sahabat lain gitu, ya. Jadi kalau kafir-kafir menuduh berarti Al-Quran tidak lengkap karena ada yang dimakan kambing gitu. Ya salah besar. Karena itu diturunkan, diajarkan tidak hanya kepada Bunda Aisyah saja. Kecuali yang diajarkan itu Bunda Aisyah saja, hanya dia yang diajarkan, dan ketika itu hilang berarti kurang lengkap, jadi masalah. Ya itu bisa. Kalau begitu, cuma kan tidak begitu. Karena diajarkan kepada semua para sahabat, mereka semua sudah pada dapat pengajaran. Jadi kalau misalkan benar, karena aku sudah bilang riwayat itu dhaif, ya. Kalaupun benar, itu tidak mengusik otentisitas Al-Quran gitu loh. Ya. Jadi dikira kalau dimakan kambing terus Al-Quran itu tidak lengkap atau otentisitasnya diragukan gitu. Ya enggak lah, ya. Itu pun kalau benar, dan aku bilang enggak benar, ya. Kan aneh-aneh aja, masa dimakan kambing tuh ditulis di apa coba? Catatan yang hilang tuh ditulis di apa, surat apa, terus kambing itu makannya tuh gimana gitu. Ini aneh-aneh. Masa tulisan itu ditaruh sembarangan? Ya enggak. Terus kambingnya kok ya tumben. Misalkan tulisannya itu di dalam rumah, apa kambingnya masuk ke rumah atau gimana, atau di halaman gitu, ya. Tapi ya sudahlah. Sudah, aku membuka diri. Itu doib. Tapi kalaupun itu sohi, aku jawabanku seperti tadi itu. Bukan hanya Bunda Aisyah yang punya catatannya, ya. Dan sahabat-sahabat lain kan juga sudah menghafal. Perhatikan, ada 2 nuzul, ya. Karena biasanya orang itu terjebak satu nuzul, ya. Jadi Kanjeng Nabi itu ketika diwisuda, diangkat menjadi Nabi pada usia 20 tahun, Kanjeng Nabi sudah khatam Al-Quran 6.236. Baru dia diangkat, diwisuda,
jadi guru kita gitu loh. Karena ini sekarang pemahamannya begini sih ya. Ada masalah Kanjeng Nabi nunggu. Terus baru dapat firman gitu. Jadi nuzul itu menjadi singkat ya. Nanti ada masalah lagi Kanjeng Nabi nunggu wahyu turun. Mana mungkin seseorang mengajar jadi dosen tentang dosen fisika tapi dia belum tamat semua materi fisika, itu tidak mungkin. Atau antara dosen dan mahasiswanya waktu belajarnya relatif bareng. Ya, enggak lah. Mana bisa dia diterima ngajar kalau dia belum tamat, belum khatam tentang materi-materi fisika terus ngajar fisika. Logisnya kan begitu. Maka seorang dosen itu dia sudah diwisuda, dia sudah tamat materi itu, maka dia baru boleh ngajar. Kalau hanya belum tamat, hanya masih sepotong-sepotong, ya dia, kalau zamanku dulu namanya itu asisten, membantu, itu pun masih tetap dalam pengawasan sang dosen. Itu ya. Jadi pemahaman itu yang kadang-kadang salah, seolah-olah Kanjeng Nabi itu ada masalah diem dulu, nunggu turun. Enggak begitu. Sudah turun semua ini. 6.236 ayat itu sudah dinuzulkan. Kanjeng Nabi khatam, baru diwisuda, baru jadi guru kita. Enggak mungkin dia jadi guru kita sedangkan dia sendiri belum tahu, itu enggak mungkin. Ya. Itulah nuzul pertama, studi pertama itu di Gua Hira itu. Mahasiswanya siapa? Kanjeng Nabi privat. Gurunya siapa? Jibril. Baru nanti nuzul kedua. Ya. Nuzul kedua itu dari Kanjeng Nabi ke kita-kita nih. Makanya nanti itu ada studi Quran itu di Darul Arkom itu, di rumahnya Pak Arkom. Nah, itu nuzul kedua. Jadi nuzul pertama tentunya dari Allah ya, via Jibril ke Kanjeng Nabi. Nuzul kedua dari Kanjeng Nabi ke kita. Gitu loh, ya. Dari Kanjeng Nabi ke kita. Oke, aku minum dulu. Beda ya dengan yang kalian pahami selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kajian-kajian kita itu ya namanya juga komparasi ya. Dia berhadapan dengan yang dikomparasi. Kalau Islam ya apa komparasinya, kalau Kristen ya Kristen. Dan juga kajian kita secara internal, kalau itu tadi eksternal Islam Kristen, secara internal aku itu selalu anti mainstream. Ya. Selalu anti mainstream untuk hal-hal tertentu. Ya, selalu tapi untuk hal-hal tertentu. Ketika aku punya argumentasi yang didukung oleh literasi-literasi yang ada, aku setuju nggak nih? Kalau aku setuju, oke. Kalau aku nggak setuju, ya aku nggak setuju. Tapi harus didukung oleh literasi, gitu. Ya, oke. Sehingga kita tahu kalau kita baca buku, ya seperti ini, kalian beli. Jadi jangan medit ya, sering beli buku ini. Ya banyak sih ya, ini salah satu aja. Asbabun Nuzul, latar belakang historis turunnya ayat-ayat Al-Quran. Nih. Sudah. Ya. Ini banyak macamnya, kalian beli buku ini. Ini setauku ini praktis ya. Ya silakan beli. Nah, sekarang kita akan membahas asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun. Karena ini nanti akan aku gunakan untuk menjelaskan request dari saudara kita yang Mas IT yang dari Tangerang itu. Ya, asbabun nuzul. Karena nanti setelah kita tahu asbabun nuzul, oh itu begini toh. Kenapa dia turun? Gitu, ya. Oke. Ada 3 periwayatan yang berbeda. Ya. 3 periwayatan yang berbeda, ya, tentang asbabun nuzul. Kenapa asbab itu sebab ya, atau kenapa surat Al-Kafirun ini turun gitu ya. Ini aku bacakan.
Jadi ada tiga sumber yang berbeda ini ya. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa kaum Quraisy berusaha mempengaruhi Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu dipengaruhi untuk tidak berdakwah ya. Dan kemarin sekilas sudah aku jelaskan tentang cerita bulan dan matahari itu seandainya bisa diletakkan di tangan kanan dan tangan kirinya, Kanjeng Nabi tidak akan berhenti dakwah atau beliau lenyap. Coba pertaruhannya sampai, atau aku, ini bahasaku ya supaya gampang, atau sampai diriku lenyap, maka dakwah itu tidak akan pernah berhenti. Maka perlu kita napak-tilasi ya. Ya terserah mampumu dakwah seperti apa ya. Oke. Dengan menawarkan, jadi dikasih bargaining lah ya. Bargainingnya itu harta ya, harta kekayaan ya, agar beliau menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah ya. Berikutnya juga menawarkan kepada beliau untuk menikahi wanita mana saja yang beliau kehendaki. Nah, aku ingin memberikan stressing pada tawaran wanita. Ya, setelah tadi yang pertama harta ya ditawarkan, mau berapa hartanya, terus wanita mau berapa istrinya juga ditawarkan. Stressingnya di wanita dulu ya. Ini sebagai suatu bukti bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi yang poligami itu bukan karepe dhewe loh. Bukan maunya Kanjeng Nabi mau menikah enggak begitu. Semua tetap dari kontrol Allah. Dan itu semua masing-masing ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Kenapa harus menikah? Itu dalam kontrol Allah. Bukan Kanjeng Nabi mau menikah, rabi mau menikah, rabi lagi kawin lagi, mau enggak begitu. Ya. Salah satu contoh yang aku pernah katakan, Arab itu kan multicolor bukan one color. Ada klan masing-masing. Nah, kalau klannya dinikah itu kita menjadi saudara, dakwah itu menjadi gampang diterima karena sudah menjadi saudara. Kan kita itu lebih mudah dakwah kalau yang kita dakwah itu sudah familiar dengan kita gitu. Itu salah satunya ya. Tentunya banyak lagi, ada konteks sosial juga ya. Nah, sekarang kalau mau menuduh Kanjeng Nabi itu suka wanita, itu termentahkan oleh peristiwa ini. Kanjeng Nabi kan ditawari harta, ditawari wanita ya. Kanjeng Nabi tetap tidak mau. Kanjeng Nabi tidak mau gitu loh. Kita fokus ke yang masalah wanita aja. Kalau Kanjeng Nabi itu memang hobi wanita, tentunya kan diterima tawaran itu. Tawarannya mau pilih berapa, mau yang bahenol seperti apa. Kamu tahu sendiri perempuan-perempuan Arab itu cantiknya bukan main. Ya. Tapi Nabi kan tidak terima. Nabi tolak ya. Jadi ini membantah tuduhan-tuduhan dari mereka yang ingin menyerang pribadi Kanjeng Nabi, seolah-olah Kanjeng Nabi itu diposisikan laki-laki yang suka wanita gitu. Enggak. Ya, peristiwa ini menjadi bukti kalau Kanjeng Nabi itu suka wanita dan asal rapi, sini kawin sana kawin. Ya sudah diterima tawaran ini. Sampai ngomong mau berapa? Yang cantiknya Mbah Henol seperti apa, mau yang gendut, yang kurus, yang sintal, tinggal pilih. Tapi Kanjeng Nabi tidak mau. Ya, oke, itu sisi lain yang bagus untuk kalian pahami supaya kalian mengerti. Ya, harta sudah, wanita sudah ya. Upaya tersebut mereka sampaikan kepada beliau seraya berkata, maksudnya si jahiliyah itu, jahil itu artinya bodoh. Jadi Arab jahiliyah, Arab bodoh. Ya. Mereka yang belum menerima Islam itu disebut jahil, bodoh. Jadi jangan anggap orang Arab itu nggak ngerti opo-opo, pelongo-pelongo gitu. Enggak. Orang mereka jago-jago, dagang juga jago kok. Jadi kata jahil itu dalam konsep teologis, bodoh.
Ya. Menyembah, berbakti kepada yang bukan Allah itu sebuah kebodohan. Orang-orang iso apa-apa kok dia berbakti kepada dia yang bukan menghidup dan mematikan dia, kan itu kebodohan. Apalagi menyembah manusia itu kebodohan. Jadi sebetulnya kalau aku sering ngomong bodoh, goblok, blow on itu ya ada benang merahnya juga. Cuman kan aku ngomong dalam edisi bahasa kita. Dan juga aku bilang itu kan dalam rangka men-trigger kalian. Bodoh, ya kalau kamu nggak mau bodoh ya kamu harus belajar gitu loh. Maksudku itu begitu. Ya kalau aku ucapkan dalam edisi Arabiun, kalian tidak merasa canggung. Misalkan, oh jahil tuh. Padahal sama aja, jahil itu ya bodoh gitu ya. Oke, itu ditawarkan ya. Terus disampaikan kepada beliau, inilah yang kami sediakan bagimu hai Muhammad ya. Dengan syarat, nah ini jadi ada bergaining, ada jual beli, lu jual gue beli gitu ya. Ya. Jadi syaratnya apa? Engkau jangan memaki-maki Tuhan kami dan menjelek-jelekannya. Ya ini kan tuduhan kafir, ya kafir Quraisy, ya tuduhan dari Arab jahiliyah. Bukan berarti Kanjeng Nabi itu memaki-maki atau menjelek-jelekan, ya enggak. Sama seperti aku kemarin menjelaskan tentang Yesus. Bagi mereka yang enggak setuju dibilang yang aku itu kemarin itu. Ada judul videonya itu dibikin pendeta menghina. Yang katanya aku menghina Yesus gitu. Ya karena dia tidak mengerti tentang apa yang aku maksud. Mana mungkin aku sebagai orang Islam menghina Yesus. Aku sangat menghormati Yesus kok. Karena itu perintah dalam agamaku. Ya. Karena dia nggak ngerti. Sama seperti ini ya. Jahiliyah itu menuduh Kanjeng Nabi memaki-maki Tuhan mereka atau menjelek-jelekannya. Bukan. Kanjeng Nabi menjelaskan siapa yang kita jadikan ilah, siapa yang kita jadikan Rob gitu loh. Ketika ilah Robnya nggak nggak connect, ya mereka menuduh, ya memaki-maki atau menjelek. Padahal enggak. Seperti aku ketika aku berbicara tentang who is Jesus, bagaimana kita mengenal Yesus, gitu ya. Terus kan ada yang menuduh aku menyerang Yesus, aku yang begini, tapi ya biarin aja, ya. Oke. Selanjutnya, atau sembahlah Tuhan kami selama setahun. Jadi jangan menjelek-jelekan atau jangan menghina Tuhan kami, atau kamu menyembah Tuhan kami setahun, gitu ya. Lanjut, Kanjeng Nabi menjelaskan, ini yang perlu aku jelaskan. Aku akan menunggu wahyu dari Robku. Ya, jadi Kanjeng Nabi ketika diajak tawar menawar, bergaining, nih gue kasih harta, nih gue kasih wanita, syaratnya lu nggak usah ngomong tentang Tuhan lah, dan lu menyembah Tuhan gue selama setahun, bergainnya begitu. Terus Kanjeng Nabi tidak jawab. Begini, konteks ini dicatat begini. Aku akan menunggu wahyu Robku. Ya. Aku akan menunggu wahyu Robku. Baru kemudian turun surat Al-Kafirun ini. Ya. Dan surat itu turun diiringi oleh dua, surat Az-Zumar 64 itu ya. Yang begini, maka apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Gitu. Hai orang-orang yang tidak berpengetahuan. Apa? Ya jahil itu, tidak berpengetahuan. Ya. Oke. Turun. Nah, ini yang perlu aku jelaskan. Kamu kan bertanya, loh katanya Kanjeng Nabi sudah khatam di Gua Hiro 6236 ayat, 30 juz, 114 surat. Sudah khatam. Kenapa ketika ditanya kok masih menunggu? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Maka kalau kita memperingati nuzulul Quran itu sebetulnya pedomannya itu nuzul pertama. Karena untuk nuzul kedua dari Kanjeng Nabi ke
manusia itu banyak nuzul. Gitu loh ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, loh, tadi katanya Kanjeng Nabi sudah khatam. Kenapa nggak langsung dijawab saja? Kenapa kok tidak begitu tanya jawab? Kok harus menunggu dulu? Gitu ya. Kan ada peristiwa lain itu dipahami secara mainstream Kanjeng Nabi susah karena ada pertanyaan, biasanya begitu ada pertanyaan terus ada jawaban, wahyu turun. Ada pertanyaan, wahyu turun. Ada pertanyaan, wahyu turun. Sehingga ketika itu ada pertanyaan, berpegang dengan kebiasaan itu, besok jawabnya Kanjeng Nabi jawab gitu. Ternyata ditunggu-tunggu enggak turun-turun. Sampai dikatakan Kanjeng Nabi ditinggal Tuhannya kan begitu. Ya, Kanjeng Nabi susah gitu. Itu kan cerita yang kita terima seperti itu. Nah, itu harus dipahami secara benar. Kalau enggak keliru nanti. Ya. Sekarang aku jawab karena aku juga dulu bingung tentang itu setelah aku tanyakan kepada guru Al-Qur'anku, aku dijelaskan begini. Kanjeng Nabi ya, jadi almarhum Gus Panan itu guru Al-Qur'anku menjelaskan begini. Kami kan Al-Qur'an menurut sunnah Rasul itu juga menjelaskan tentang asbabun nuzul. Ya. Sebetulnya asbabun nuzul dan asbabul wurud itu hanya alat loh ya. Jangan sampai asbabun nuzul dan asbabul wurud itu mempersempit konten dari Al-Qur'an itu sendiri, khususnya tentang ayat yang mau kita cari informasinya ya. Jadi sekali lagi sama saja sih tafsir, terjemahan dalam kurung asbabun nuzul, asbabul wurud itu alat bantu saja sebetulnya. Artinya kalau kamu sudah paham tanpa itu ya sudah nggak usah dicari, nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi begini ya. Aku dulu tanya loh, gimana kok bisa begitu? Katanya sudah selesai, kan seharusnya ada pertanyaan langsung ada jawaban. Ternyata Kanjeng Nabi ini kan sudah jadi dosen gitu ya. Itu tetap dikontrol oleh malaikat. Mana yang harus diturunkan? Itu nggak semaunya Nabi. Gitu loh. Ya. Jadi ketika Nabi, aku menunggu perintah dari Allahku. Misalkan begitulah ya. Itu bukan berarti Kanjeng Nabi tidak tahu. Kanjeng Nabi kan sudah tahu, sudah khatam 6.236 ayat. Ya, 114 surat, 30 juz itu sudah semua sampai. Tapi untuk diturunkan ke manusia itu dalam pengawasan Jibril. Nggak sembarangan, nih turun, nggak begitu. Ya, makanya terjadi proses jeda menunggu itu kapan izin itu dikeluarkan gitu. Ya, aku sudah punya kopi ini ya, tapi aku nggak sembarangan ngasihkan kopi ke semua orang. Aku perlu ada izin juga kapan kopi ini aku kasihkan. Betul loh ya. Jadi kalau aku menunggu bukan aku belum punya kopi. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Selanjutnya turunlah ini ya. Surat Al-Kafirun ya, yang diiringi oleh surat Az-Zumar tadi. Itu cerita utama yang kita terima, periwayatan pertama yang kita terima ya. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Pertama ya. Nah, sekarang yang kedua. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa kaum kafir Quraisy berkata kepada Nabi SAW, sekiranya engkau tidak berkeberatan mengikuti kami, maksudnya menyembah berhala-berhala mereka, selama setahun, kami pun akan mengikuti agamamu selama setahun pula. Jadi sepertinya dianggap arisan lah agama itu ya. Ayo sekarang engkau Muhammad berdasarkan kesepakatan kita, ya kita ambil kesepakatan setahun kamu dan umatmu, pengikutmu nyembah Tuhan kami. Ya, oke, kita nyembah bareng-bareng. Nanti setelah setahun kami juga nyembah Tuhan kamu, gitu loh. Jadi dianggap gado-gado lah ya. Itu, ya.
Lalu kemudian Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini. Ini bersumber dari riwayat Abu Razak yang bersumber dari Wahab, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Juraid. Ya, kita punya dua. Ternyata tidak dua, ada tiga. Ya. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Asi bin Wa'il Al-Aswad bin Al-Muthalib, dan Umayyah bin Kalab bertemu dengan Rasulullah, dengan Kanjeng Nabi, ya, dan berkata, "Hai Muhammad, mari kita bersama menyembah apa yang kami sembah, dan kami pun akan menyembah apa yang kau sembah. Kita bersekutu dalam segala hal, dan engkaulah yang memimpin kami." Jadi tawarannya tetap menggiurkan. Wes, nggak apa-apa, wes, nggak masalah, rapopo, nggak masalah. Sekarang ini nggak pakai tahun ini, ya. Kalau tadi kan setahun, ini nggak. Sekarang gini aja, kami menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga menyembah apa yang aku sembah, kami sembah, ya. Jadi barter, nggak apa-apa, pemimpinnya tetap kamu. Wah, pemimpinnya tetap kamu Muhammad, tapi sekarang kita gantian. Satu waktu menyembah Tuhan kami kita bareng-bareng, kan satu waktu menyembah Tuhan kamu bareng-bareng. Dan Kanjeng Nabi semuanya tolak dengan turunnya ayat ini. Untuk kemudian kepemimpinan ini aku jelaskan. Itu membuktikan, ya, bahwa Kanjeng Nabi itu tidak gila kekuasaan. Itu tetap loh diakui, nggak apa-apalah, you yang jadi pemimpin. Bukan Kanjeng Nabi terus didegradasi, yang mimpin dari pihak kafir-kafir, enggak. Kanjeng Nabi tetap ditawari kekuasaan. Tetap kamu yang berkuasa, tapi aturan mainnya begini. Kan menjadi kekuasaan bagaimana? Bagaimana seorang penguasa tapi tidak bisa menentukan aturan main? Kan boneka itu. Kanjeng Nabi tidak mau jadi boneka. Ya. Jadi kalau ada kekuasaan dalam bidang apapun, ya, entah itu apalah raja, entah itu presiden, entah itu ketua HRT paling gampang. Tapi intinya ketika penguasa itu dia secara de jure diakui sebagai penguasa, tapi secara de facto dia tidak bisa menentukan aturan main, maka dia boneka. Kanjeng Nabi tidak mau itu. Karena aturan mainnya sudah ditentukan sama si bodoh-bodoh ini, jahiliyah ini. Nyembah kamu Tuhanmu bareng-bareng, nyembah Tuhan kami bareng-bareng. Pemimpinnya nggak apa-apa, tetap kamu. Itu nggak mau, ya. Oke. Jadi sisi lain yang sudah aku jelaskan tentang kekuasaan, ya. Karena kekuasaan itu kalau nggak hati-hati dia jadi hipokrit. Berapa banyak di dunia ini, entah itu raja, entah itu presiden, ketika belum berkuasa aja ngomongnya enak ke kita, ke rakyat. Ketika sudah berkuasa, hipokritnya, jahatnya minta ampun. Ya, bercermin kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tidak gila kekuasaan, ya. Maka ketika ditawarkan ditolak. Nah, oke. Jadi kita punya 3 sumber asbabun nuzul, ya. Kalau yang ini aku baca dulu. Ini diwaratkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Sa'id bin Mina. Jadi sumbernya 3 berbeda, dari Ibnu Abbas, dari Juraid, dari Sa'id bin Mina. Pertanyaannya, bagaimana mungkin itu kok sampai turun 3 kali? Ya kalau kamu memahaminya turun itu sebagai turun yang pertama, ya itu tidak mungkin. Ya. Ini dalam konteks turun yang kedua dari Kanjeng Nabi ke manusia. Bisa jadi ketika lewat siapa ini tadi? Riwayatan yang pertama peristiwanya seperti itu, ya. Kanjeng Nabi menyampaikan surat Al-Kafirun. Terus datang lagi peristiwa seperti itu, Kanjeng Nabi juga menyampaikan surat Al-Kafirun. Datang lagi peristiwa yang ketiga, Kanjeng Nabi juga diperintahkan sama Allah via Jibril tentunya kasih surat Al-Kafirun. Jadi terjadi beberapa kali nuzul, beberapa kali diajarkan.
Ya, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau kamu pahami nuzul itu cuma sekali, yang dari jadi seolah-olah Nabi itu belum ngerti gitu loh ya. Masa dosen sama mahasiswanya belajarnya bareng kan enggak ngerti. Ya harus dosennya lebih paham dulu lah, lebih tamat dulu baru dia ngajar kepada mahasiswanya. Sekarang kan seolah-olah dosennya itu belum ngerti apa-apa. Jadi nanti kalau mahasiswanya tanya, dosennya masih perlu belajar, masih perlu tanya dulu, ini kok nggak ngerti itu gimana itu. Gitu. Ya, enggak begitu. Dosennya itu sudah ngerti, tapi kapan timing diajarkan dan yang mana yang diajarkan itu harus ada rekomendasi dari Jibril. Yang mana yang mau diajarkan? Maka kalau kalian menemui asbabun nuzul yang itu beragam, ya wajar saja seperti yang aku bilang tadi. Ketika ada tuntutan seperti ini, Jibril bilang kasih ini. Tuntutan seperti ini, oh tetap kasih yang ini. Tuntutan seperti ini kasih ini. Jadi kalau misalkan surat Al-Kafirun punya sejarah nuzul 3 kali, ya tidak ada masalah, gitu ya. Nah, ya sekarang yang perlu aku stressingkan ke kalian, asbabun nuzul itu dipahami sebagai kata stressingnya menyembah, ya, menyembah. Nah, yang ini kita harus hati-hati, ya. Bagaimana sebetulnya pemahaman menyembah itu. Nanti ketika kita senja nanti berbicara tentang din, agak sulit aku menjelaskan din itu apa. Karena aku sering berbeda pendapat dan lumayan keras dengan guru ngajiku. Kalau guru ngajiku ndak mau bilang din itu agama. Ndak mau dia. Ya, cuman karena aku paham ya sudahlah, enggak apa-apa. Kalau aku kan masih mau din itu agama, ya. Masalahnya nanti kan kita kan, jadi surat Al-Kafirun itu intinya tentang penyembahan dan tentang din. Di sana, ya. Nanti itu terkait dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Jadi nanti terkait lagi tentang inat dina. Nah, din lagi. Nanti terkait la ikra'a fit din lagi. Gitu loh ya. Maka itu nanti akan kita kupas insya Allah di senja nanti ya. Untuk sekarang ini seenggak-enggaknya kamu tahu dulu bahwa surat Al-Kafirun itu ya turun dalam perspektif ya Ghazwul Fikr antara Islam dan Arab-Arab bodoh. Kalau kamu terlalu sensitif, Arab-Arab jahiliyah gitu ya. Nanti tanya sama guru ngajimu, jahiliyah itu artinya apa? Ya podo aja, jahiliyah itu ya podo. Gitu. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasannya, sehingga ketika nanti aku menjelaskan surat Al-Kafirun ya, aku langsung masuk saja, nggak perlu menjelaskan tentang asbabun nuzulnya, ya, tentang kenapa tuh punya 3 periwayatan turun ya, karena sudah aku jelaskan di sini. Oke, sampai di sini dulu ya. Selamat berakhir pekan. Jangan lupa kalau sedang jalan-jalan ya, kalau sudah masuk waktu sholat, mampirlah sejenak dan tunaikanlah sholat ya. Allah tidak larang kita mau bersenang-senang gitu ya, tapi jangan lupa kewajibanmu ya. Kalaupun kamu masih merasa wajib gitu ya. Kalau sih aku mengajak, sholat itu nggak wajib bagi kita gitu ya. Jadi mauku sih kita semua yang sudah ngaji di sini, sholat itu bukan kewajiban, tapi dia sudah expand, naik menjadi kebutuhan. Jadi kita ngomongnya aku nggak wajib sholat kok. Nah, kenapa? Aku butuh sholat gitu ya. Mauku sih begitu, tapi kalau yang masih merasa wajib sholat ya monggo lah, perlu proses. Setidaknya aku menawarkan, jadikan sholat itu kebutuhan, bukan kewajiban. Jadikan, mungkin ini bisa menjadi kamu tulis di memomu untuk pengingatmu. Jadikan sholat itu kebutuhan, bukan kewajiban, gitu ya. Ya, jadi jangan lupa begitu masuk waktunya mampirlah. Sekarang banyak, ada langgar, ada musola, ada masjid. Setelah selesai sholat mau jalan-jalan lagi tidak ada masalah. Ya,
Begitu juga kalau kamu ngajak orang-orang yang ada di rumahmu yang suka membantu kamu ketika makan, apa itu supirmu juga, makanlah bareng dengan makanan yang sama dan di atas meja yang sama. Nggak ada bedanya kita, ya. Kalau ada majikan, ada pembantu itu kan matanya manusia aja. Ya. Di matanya Allah itu hanya takwa, ya. Jadi lu jangan sok lu punya duit, lu jadi majikan, lu mau permainkan itu. Jangan. Allah tidak boleh begitu, ya. Kanjeng Nabi pun tidak melakukan seperti itu, ya. Tidak. Jadi sebagai manusiawi sama itu, ya. Nanti yang membedakan itu takwanya. Oke, itu pesan dari aku, ya. Selamat berakhir pekan, yang berakhir pekan semoga bahagia selalu bersama keluarga. Kita berdoa semoga kita selalu mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima, ya, sehingga bisa dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Ya, berikutnya aku telah menjelaskan, dan ini anti mainstream, ya, pemahaman tentang nuzul. Kalau kalian tidak bisa menerima, ya tidak ada masalah. Artinya tetap pegang aja yang kalian terima dan kalian pahami sesama ini, tidak ada masalah. Tetapi aku memahaminya seperti yang pernah aku jelaskan, ya. Dan keputusan ada di kalian, mau diambil monggo enggak juga tidak ada masalah, ya. Sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin.